Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TOWR, MDKA, ICBP, TLKM, ANTM, dan WSKT yang paling banyak dijual asing 10 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 10 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 10 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.462,74, menguat 106,73 poin, sebesar 1,99%. Net buy asing untuk semua pasar sebesar 2.247,79 miliar. Sektor keuangan mencatat kenaikan 48 poin sebesar 3,94%, dan sektor industri dasar mencatat kenaikan 19 poin sebesar 2,42%, dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 10 November 2020. Pada grafik perdagangan, angka penutupan IHSG sudah berada jauh di atas garis resistennya yang berada pada angka 5.370,61. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak menanjak ke atas dan sudah berada di sekitar angka 162,9 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat signifikan. Untuk grafik money flow-nya terlihat sudah mulai naik tajam ke atas sejak tanggal 6 November 2020. Ada 5 saham yang paling banyak dibeli asing pada tanggal 10 November 2020 ini. Pertama, BBRI sebesar 1.263,3 miliar. Kedua, BBCA sebesar 569,3 miliar. Ketiga, BMRI sebesar 164,8 miliar. Keempat, SMGR sebesar 126,7 miliar. Dan kelima, BBNI sebesar 100 miliar. Untuk saham BBRI, BBCA, dan BMRI sudah saya ulas pada video yang kemarin, dan grafiknya kurang lebih hampir sama. Jadi untuk kali ini, saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan, tanggal 10 November 2020, harga saham TOWR ditutup pada harga Rp1.005, melemah 25 poin sebesar minus 2,43%. Net sell asing pada saham TOWR ini sebesar 128,1 miliar dan merupakan top outflow nomor 1. Pada perdagangan tanggal 10 November 2020, harga saham TOWR ini sempat menembus garis resistennya sebentar yang berada pada harga Rp1.039 dan kemudian bergerak turun ke harga Rp1.005 dengan volume distribusi sedikit lebih besar dari hari kemarin. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah melewati titik perpotongan untuk bergerak naik ke atas. Harga saham TOWR ini masih berpeluang untuk naik, tetapi masih memiliki kecenderungan untuk melemah karena harga penutupannya berada jauh di bawah garis resistennya dan grafik MACD-nya terlihat masih berada di bawah garis angka 0. Untuk grafik distribusinya terlihat menurun seiring dengan besarnya distribusi asing pada saham TOWR ini. Untuk grafik money flow-nya juga terlihat bergerak menurun ke bawah dan sudah berada di bawah angka 50. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 November 2020, harga saham MDKA ditutup pada harga Rp1.850, melemah 115 poin sebesar minus 5,85%. Net sell asing pada saham MDKA ini sebesar 92 miliar dan merupakan top outflow nomor 2. Harga penutupan saham MDKA ini jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.945. Untuk grafik MACD-nya
bergerak agak mendatar sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai tanggal 4 November 2020. Setelah itu agak naik tipis sampai tanggal 9 November 2020 dan sekarang bergerak menurun ke bawah dan hampir memotong garis merahnya untuk bergerak turun lebih dalam lagi. Saham MDK ini banyak didistribusi oleh asing karena Pfizer sudah berhasil membuat vaksin COVID-19 dan sudah terbukti sangat efektif. Kalau vaksin COVID-19 sudah tersebar ke banyak negara dan ekonomi dunia sudah mulai pulih, maka harga emas dunia bisa rontok dalam waktu sekejap. Untuk grafik money flow-nya, terlihat sudah bergerak menurun ke bawah dan sudah meninggalkan area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa sudah banyak investor lokal yang melepas saham MDK ini. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 November 2020, harga saham ICBP ditutup pada harga Rp9.675, melemah 75 poin sebesar minus 0,77%. Net sell asing pada saham ICBP ini sebesar 62,4 miliar dan merupakan top outflow nomor 3. Untuk grafik MACD-nya, terlihat bergerak melandai turun ke bawah dan garis birunya sudah hampir memotong garis merahnya untuk bergerak turun ke bawah. Dan grafik MACD-nya masih di bawah garis angka 0. Hal ini menandakan bahwa harga saham ICBP ini masih berpotensi untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp10.000. Apabila pada perdagangan besok harganya mampu turun menembus garis supportnya yang berada pada harga Rp9.560, maka harga saham ICBP ini akan terus melemah. Untuk grafik distribusinya, secara umum terlihat melandai turun ke bawah semakin dalam, dan sudah 2 hari belakangan ini turunnya sangat dalam, dan grafik distribusinya masih berada di garis angka minus 120 juta yang menandakan bahwa distribusi asing pada saham ICBP ini masih sangat besar sekali. Untuk grafik money flow-nya terlihat mulai bergerak naik ke atas sejak tanggal 2 November 2020 sampai tanggal 9 November 2020 dan sekarang turun ke bawah karena banyak didistribusi oleh investor asing. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 November 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp2.860, melemah 20 poin sebesar minus 0,69%. Net sell asing pada saham TLKM ini sebesar 57,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 4. Harga penutupan saham TLKM ini sedikit di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp2.880 dan harga saham TLKM ini masih berpotensi untuk naik lagi karena grafik MACD-nya masih bergerak naik ke atas dan berada sedikit di atas garis angka 0. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 9 November 2020 dan sekarang bergerak turun ke bawah seiring dengan besarnya nilai distribusi asing pada saham TLKM ini dan grafiknya sedikit berada di bawah garis minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa distribusi asing pada saham TLKM ini sebenarnya masih sangat besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik tipis sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Dan grafiknya sudah berada tepat di garis angka 50. Hal ini menandakan bahwa uang investor lokal yang sudah masuk pada saham TLKM ini sudah mencapai 50% dari total distribusi asing. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 November 2020, harga saham AMTM ditutup pada harga Rp1.200, melemah 40 poin sebesar minus 3,23%. Net sell asing pada saham AMTM ini sebesar 47,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 5. Untuk grafik MACD-nya terlihat agak sedikit naik ke atas pada hari ini dan setelah
sempat bergerak mendatar sejak tanggal 23 Oktober sampai 6 November 2020 seiring dengan kenaikan harganya yang agak tipis pada periode tersebut. Untuk volume perdagangan hari ini sedikit lebih kecil dari volume perdagangan hari kemarin. Harga saham ANTM ini masih berpotensi untuk melemah karena harga penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.299. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak turun ke bawah setelah sempat naik tinggi sampai pada tanggal 9 November 2020 dan pada tanggal 10 November 2020 bergerak turun dalam seiring dengan distribusi asing yang lumayan besar pada tanggal 10 November 2020 ini. Dan grafik akumulasinya hampir menyentuh garis angka minus 2 miliar yang menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham ANTM ini masih sangat besar sekali sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 10 November 2020, harga saham WSKT ditutup pada harga Rp880, menguat 90 poin sebesar 11,39%. Net sell asing pada saham WSKT ini sebesar 24,4 miliar. Untuk grafik MACD-nya, terlihat garis birunya telah menyentuh garis merahnya dan sekarang bergerak naik ke atas. Harga saham WSKT ini masih berpotensi untuk naik lagi karena harga penutupannya sudah berada di atas garis resistennya. Kalau dilihat dari grafik akumulasinya, terlihat bergerak semakin naik ke atas, semakin tinggi karena diakumulasi oleh investor lokal dan grafik akumulasinya hampir menyentuh garis angka minus 750 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham SKT ini sudah sangat besar sekali dan masih terus didistribusi oleh asing. Untuk grafik money flow-nya, terlihat sudah memasuki area jenuh belinya sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang, seiring dengan besarnya distribusi asing, dan grafik money flow-nya sudah berada di atas angka 80. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.